Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk hari ini kita akan belajar tentang persamaan diferensial linear order 2 homogen dengan koefisien konstanta. Jadi sekarang ini di hari ini kita fokus ke persamaan diferensial linear order 2 homogen ya. Yang homogen. Kita ingat kembali ke bentuk umum dari homogen ya. Kemarin kan kita sudah pelajari tentang apa itu persamaan diferensial linear, kemudian bagaimana orde dan juga derajat, homogen itu seperti apa, non homogen seperti apa, begitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke bentuknya umum ya. Karena di sini kita berbicara tentang orde 2, artinya di sini Y aksen 2 ya. Turunan kedua plus AI aksen plus B sama dengan 0. Ingat, yang namanya homogen itu ketika dia sama dengannya adalah siapa? 0 gitu ya. Nah, selain sama dengan 0 maka dia adalah tak homogen. Karena di sini sama dengan 0 maka dia dinamakan homogen gitu ya. Oke, nah sekarang kita ingat kembali atau kita ulas tentang 3 bentuk akar dari persamaan karakteristik. Oke, kita kemarin kan sudah belajar tentang persamaan karakteristik, bagaimana mengubah persamaan diferensial ke dalam persamaan karakteristik. Ini kita ulas ya, karena kemarin kan kita sudah belajar ini juga ya. Oke, nah terdapat 3 bentuk akar dari persamaan karakteristik, yaitu siapa aja? Jika akarnya real dan berbeda, jadi di sini bentuk akarnya real beda, itu pertama. Bisa dia bentuk akarnya real dan sama ya. Itu yang kedua, bisa dia berupa akar kompleks. Oke, kita langsung ke contoh ya. Kita langsung ke contoh. Oh, sebentar, sebelum ke contoh, bahwa kemarin kan kita punya 3 bentuk akar dari persamaan karakteristik ya. Nah, akar-akar ini kemarin kita juga sudah jelaskan, yaitu bagaimana solusi umumnya gitu ya. Bagaimana solusi umum dari persamaan akar-akar dari persamaan karakteristik tersebut. Jadi di sini ada 3 ya tadi ya. Ada 3. Jika akarnya real dan berbeda, solusinya yang bagian ini ya. Yang bagian ini. Solusi umumnya siapa? Berarti yang ini. Yang pertama. Kalau misalkan akarnya real dan sama, berarti solusi umumnya yang mana? Yang ini. Jika akar-akarnya berupa kompleks, berarti solusi umumnya yang mana? Pakai yang ini gitu ya. Oke, ini kan kemarin juga kita jelaskan di pembelajaran sebelumnya ya. Kita langsung saja ke contoh ya. Kita ke contoh. Oke. Nah, sekarang contohnya seperti ini. Kita diminta untuk menentukan solusi umum dari ini. Aduh, maaf. Oke, solusi umum dari ini. Kita punya Y2Y double aksen 2Y aksen 2 min 3Y aksen plus Y. Maka langkah pertama yang harus kita lakukan apa? Untuk mencari solusi umum dari persamaan diferensial tersebut. Apa yang kita lakukan? Langkah pertama adalah kita mencari terlebih dahulu persamaan karakteristik. Jadi langkah pertama apa yang kita lakukan? Langkah 1, yaitu apa? Ubah persamaan diferensial ke dalam persamaan karakteristik. Itu langkah pertama. Nah, dari soal ini kita tahu apa? Persamaan karakteristiknya adalah apa? Ingat, mengubah persamaan diferensial ke dalam persamaan karakteristik artinya apa? Mengubah unsur Y menjadi R gitu ya. Oke, nah sekarang kita punya 2Y aksen 2 artinya apa? 2R pangkat siapa? 2 karena aksennya ada 2 min 3Y aksen berarti 3R pangkat berapa? Pangkat 1 karena aksennya ada 1 gitu ya. Plus siapa? Ingat, Y di sini tidak ada aksennya, berarti plus siapa? 1 sama dengan 0. Oke, kita sudah punya persamaan karakteristiknya. Oke, kemudian langkah kedua apa yang kita lakukan? Langkah kedua adalah apa? Langkah kedua setelah kita menemukan persamaan karakteristik apa? Mencari akar-akarnya.
mencari akar-akarnya dari persamaan karakteristik yang sudah kita temukan tadi ya. Maka siapa akar-akarnya? Nah, kita mencari akar-akarnya bagaimana? Berarti kita coba tulis 2R kuadrat min 3R plus 1 sama dengan 0 ya. Cara mencari akar-akarnya kita perhatikan. Kemarin kan kita sudah belajar ya mencari akar-akar. Kalau misalkan di sini depannya R kuadrat aja atau itu ya. Nah, sekarang di depannya di sini ada angka 2. Lalu cara mencari akarnya gimana coba? Cara mencari akar-akarnya adalah gimana? Kalian perhatikan ya. Kalian perhatikan. Kalau kemarin kita kan ngambilnya dari sini ya. Paling belakang 1. Paling belakang kita perhatikan angka yang paling belakang. Kemudian, nah karena di sini ada angka 2 di depan, maka kalian harus perhatikan ada angka 2 paling depan. Itu syaratnya adalah kita kalikan dengan angka yang paling belakang. Berapa berarti? 2 gitu ya. Kalau kita kalikan dengan angka yang paling belakang kan hasilnya 2, ya kan? Nah sekarang kalian pikirkan, bilangan apa dikalikan apa yang hasilnya itu 2? Siapa? Bilangan apa coba? Yaitu berapa? 1 kali 2. Oke, betul ya. Ada lagi nggak bilangan selain 1 kali 2 jika dikali hasilnya 2? Ada? Ada. Siapa? Jadi kalau di sini ada positif 2, maka kita ingat bahwa negatif kali negatif itu kan positif. Maka di sini bisa juga menjadi negatif 1 dikali negatif 2. Hasilnya kan 2, ya kan? Betul ya? Oke, berarti ada berapa pilihan? Ada 2 pilihan. Ya, ada 2 pilihan yaitu 1 kali 2 negatif 1 kali 2. Oke, nah sekarang kita perhatikan nih, mana yang dipilih di antara 2 ini. Kita perhatikan bahwa di bagian yang tengah itu ada siapa? Negatif 3 ini. Nah, maka cara berikutnya adalah bilangan siapa di antara 2 ini yang jika dijumlahkan hasilnya adalah negatif 3, maka yang mana kita pilih? 1 ditambah 2 kan 3, berarti nggak cocok. Negatif 1 ditambah negatif 2 berapa? Negatif 3. Cocok nggak? Cocok, berarti kita pilih yang ini gitu ya. Betul ya? Oke, negatif. Nah, sekarang kita pilih yang ini sebagai akarnya. Maka cara menuliskannya gimana? Cara menuliskannya begini. Cara menuliskannya adalah kita ingat bahwa di depan ada angka 2 ini ya. Di depan ada angka 2. Maka kita perhatikan cara menulisnya gini. Dalam kurung, dalam kurung, dalam kurung. Oke ya. Kemudian karena di depan ada angka 2, maka kita tulisnya 2R. Gitu ya, 2R. Di sini juga 2R. Oke, dibagi dengan siapa? 2, karena depannya 2. Kalau depannya 3 gimana ya? Kita nulisnya 3R dikali 3R dibagi 3. Kalau depannya 5 gimana? Ya 5R dikali 5R dibagi 5 gitu ya. Bisa ya? Oke. Kalau depannya 6 gitu ya, coba 6R dikali 6R dibagi 6. Begitu ya, mengikuti polanya ya. Oke. Nah, sekarang kita perhatikan di sini akarnya adalah negatif 1, yang satu negatif 2. Kita tinggal tuliskan di sini 2R min berapa? Min 1. 2R yang satu min 2. Oke. Begitu ya. Oke, nah sekarang dari sini kita bisa sederhanakan lagi. Kita bisa bagi enggak ini? Yang satu 2R min 1 dikalikan dengan 2R min 2. Ingat di sini kita coba perhatikan 2 itu kan artinya siapa sih? 2 itu kan kalau diurai sih berapa? 2 kali 1. Ini kan artinya bisa begini ya. Bisa, ini kan 2 itu kan 2 kali 1 ya. Maka kita bisa urai begini. 2R min 1 ya, ini 2R min 2. Nah, saya mau membagi yang mana? Saya membagi 2R min ini 2, yang ini dibagi dengan 1. Kenapa? Karena 1 kali 2 kan 2 ya. Oke, nah 2R min, kenapa 2 saya letakkan di sini? Kita perhatikan yang bagian paling atas di sini ya. Yang bagian paling atas itu kan kelipat 2 ada 2 gitu ya. Maka ini nanti kita bisa apa ya namanya ya, dicoret itu ya, dibagi gitu ya, habis dibagi ya. Maka menuliskannya gimana sih? Menuliskannya saya taruh di atas ya. Oke, saya letakkan di atas sini. Oke, nah berarti gimana? Itu kan kalau 2R min 1 kan tulisnya 2R min 1 gitu ya.
Oh, ini sama dengan 0, tadi lupa saya tulis sama dengan 0, ini juga sama dengan 0, jangan lupa ditulis ya. Nah sekarang kalian perhatikan nih, 2R min 2, ini kalian perhatikan, ini ada yang sama nggak? 2R min 2, ada bilangan yang sama nggak? Ada, yaitu berapa? 2, ini 2, maka 2 boleh kita keluarkan, berarti 2 dikeluarkan, boleh, berarti menjadi apa? Dikali dengan siapa? 2 dikali berapa yang hasilnya? 2R min 2, berarti 2 dikali berapa supaya hasilnya 2R, ini kalian perhatikan di sini ya, 2 dikali berapa supaya hasilnya 2R, berarti dikalikan dengan siapa? R. Terus kemudian kalian perhatikan, 2 dikali berapa yang hasilnya supaya jadi 2 ini, berarti dikurangi dengan 1 gitu ya, dibagi dengan siapa tadi? Dibagi dengan 2 ya. Oke, nah ini kan sama, 2 dibagi 2 berapa? 1 gitu ya, ini kan 1. Nah berarti siapa? Akar-akarnya siapa? Berarti akar-akarnya adalah yang satu adalah 2R min 1 sama dengan 0, atau siapa? R min 1 sama dengan 0. Maka di sini kita bisa tuliskan 2R sama dengan 1, atau siapa? R sama dengan 1. Nah berarti R1 nya siapa? R1 sama dengan 2R sama dengan 1, maka R sama dengan siapa? Setengah, atau di sini R2 nya adalah 1. Nah kita sudah ketemu, yaitu R1 nya adalah setengah, R2 nya siapa? 1 gitu ya. Maka solusi umumnya siapa? Jadi solusi umum adalah siapa? Kita perhatikan di sini R1 kan setengah, R2 1, maka dia merupakan bilangan apa? Bilangan yang real dan berbeda. Kalau dia real dan berbeda, maka kita solusi umumnya pakai yang mana? Pakai yang pertama, yang ini ya, gitu. Oke. Yang kemarin sudah kita pelajari. Berarti siapa? Berarti Y sama dengan C1 E pangkat siapa? R1 nya tadi kan setengah X plus C2 E pangkat siapa? R2 nya siapa? 1, berarti X gitu ya. Nah ini adalah solusi umumnya gitu ya. Oke. Oke, seperti itu. Atau ada pertanyaan enggak kira-kira ya ini ya? Atau misalkan, Bu saya masih bingung nih mencari akar-akar kalau dengan cara langsung seperti ini, ada cara lagi nggak? Ada gitu ya. Mencari akar-akar itu kita punya banyak cara ya, punya banyak versi. Ini kan tadi pemfaktoran secara langsung gitu ya. Atau kita bisa juga cari caranya dengan apa? Dengan menggunakan, kalau misalkan kalian masih bingung dengan cara seperti ini gitu ya. Ini kan langsung ya yang tadi ya. Oke, ini kan langsung. Nah, kita bisa gunakan mencari akar, ini cara pertama ya. Cara pertama, sebentar saya tulis dulu. Nah, ini adalah cara pertama. Aduh, maaf. Cara satu mencari akarnya. Berarti ada cara dua, ada cara lagi. Kalau kalian bingung dengan cara seperti itu, cara lain bagaimana? Cara lain adalah kita menggunakan rumus ABC. Cara kedua, pakai apa? Rumus ABC mencari akar-akarnya. ABC untuk mencari akar-akarnya. Nah, rumus ABC itu seperti apa? Rumus ABC itu kalau kita R12 itu pakai siapa? Min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A, ini namanya rumus ABC ya. Oke, nah kalau kita perhatikan soalnya yang tadi, tadi di karakteristik ya, saya langsung tulis karakteristiknya tadi kan 2R kuadrat min 3R plus 1. 2R kuadrat min 3R plus 1 sama dengan 0. Nah ini kita cari mana yang merupakan A, mana yang merupakan B, mana yang merupakan C. Oke, ini kan pangkat tertingginya kan 2 ya. Pangkat tertingginya 2. Kita coba ini adalah A nya, yang ini adalah B, yang ini adalah C. Kalian perhatikan, A itu siapa? A itu adalah 2, karena dia yang mengandung unsur siapa? R kuadrat. Paling tertinggi kan R kuadrat, maka B di sini dia yang mengandung unsur siapa? R, gitu ya, yang mengandung unsur R. C itu yang mengandung unsur siapa? Karena di sini ada pangkat 2, pangkat 1 turun lagi, maka dia yang mengandung unsur konstanta. Oke.
Sebentar, maaf. Nah ini ya, ini adalah konstanta. Oke, nah berarti B-nya siapa? B-nya yang mengandung unsur R. Tadi yang R kuadrat kan koefisiennya siapa? 2. Kalau B-nya berarti yang mengandung unsur S siapa? Koefisien negatif 3. Ini negatif 3. C-nya lalu siapa? Konstanta di sini. C-nya adalah 1. Gitu ya. Nah, kita tempatkan di sini sesuai dengan rumusnya. Maka dia min BB itu tadi siapa? B-nya adalah negatif 3. Negatif 3 plus minus akar B kuadrat. B-nya tadi siapa? B-nya adalah negatif 3. Kita kuadratkan min 4 kali siapa? A-nya 2, C-nya 1 gitu ya. Per 2A, A-nya 2. Oke. Nah, berarti siapa? Negatif 3 berapa? 3. Positif ya. Plus minus akar dari negatif 3 kuadrat berapa? 9. Min 4 kali 2, 8. Per siapa? 2 kali A-nya adalah 2 kali 2 siapa? 4 ya, 4. Maka di sini berapa? 3 plus minus akar 9 min 8, 1 per 4. Oke. Kemudian ini 9 min 1 berarti siapa? 3 plus minus akar 1 itu berapa? 1 ya, per 4. Oke. Nah, sekarang kalian perhatikan di sini bahwa di sini kan aja muncul plus minus ini ya. Berarti kita jabarkan di sini, maka R1-nya siapa? R1-nya adalah 3 plus 1 per 4 atau R2-nya siapa? Kalau yang R1 plus maka R2-nya yang min. Berarti 3 min 1 per 4 gitu ya. Maka R1 siapa? 3 plus 1 berapa? 4. 4 per 4. Di sini berarti sama dengan 1. R2-nya siapa? R2-nya 3 min 1 berapa? 2 per 4. Gitu ya. Atau kalau disederhanakan kan setengah. Maka kita punya R1-nya 1, R2-nya siapa? Setengah. Oke. R1-nya 1, R2-nya setengah. Kita perhatikan tadi, kita cocokkan dengan yang cara langsung tadi. Nah, cara langsung tadi siapa? Ternyata dia juga R1-nya setengah, R2-nya setengah. Ini dibolak-balik sama aja loh ya. Sama ya. Ini ternyata akar-akarnya adalah 1 dan siapa? Setengah. R1-nya setengah, R2-nya setengah. Atau dibalik R1-nya 1, R2-nya sama aja. Intinya akar-akarnya adalah setengah dan 1 ya. Pakai cara langsung tadi hasilnya setengah dan 1. Pakai rumus ABC akar-akarnya juga hasilnya adalah 1 dan setengah gitu ya. Sama. Jadi kalian silahkan pilih mau pakai cara yang apa. Karena kan kita punya berbagai variasi cara untuk mencari akar-akarnya ya. Nah, kalau sudah ketemu akar-akarnya, baru dicari apa? Solusi umumnya tadi, pakai yang ini sesuai terapkan dengan rumus dari solusi umumnya. Begitu ya. Oke. Bisa dipahami ya, silahkan nanti pahami kembali. Kalian itu lebih nyaman pakai cara yang mencari akar-akarnya seperti ini langsung atau pakai rumus ABC, monggo silahkan dipilih gitu ya. Baru nanti setelah kalian temukan akar-akarnya, baru masukkan ke dalam rumus dari solusi umumnya. Itu ya kuncinya ya. Oke. Oke, nah sekarang kita masuk ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua, kita diminta untuk mencari solusi umum dari bentuknya seperti ini. Oke, ingat langkah pertama apa? Langkah pertama adalah ubah persamaan diferensial tersebut ke dalam persamaan karakteristik. Gitu ya. Oke. Nah, maka siapa? Maka persamaan karakteristiknya adalah siapa? Yaitu karena di sini Y aksen 2 maka menjadi R kuadrat plus siapa? 5R sama dengan 0. Oke. Langkah kedua setelah mencari itu, langkah kedua adalah mencari siapa? Akar-akarnya. Oke, mencari akar-akarnya gimana? Ya, tadi kalian boleh menggunakan rumus ABC atau pakai pemfaktoran secara langsung. Kalau pakai rumus ABC coba kita perhatikan ya. Kalau pakai rumus ABC mencari akar-akarnya, kalian perhatikan siapa yang menjadi ABC. Ini kita punya R kuadrat plus 5R sama dengan 0.
Oke, ini kalau pakai rumus ABC ya, saya coret di sini ya. Silakan nanti kalian bisa cari sendiri ya. Ini berarti A-nya siapa? A, ingat urutan A ya. A itu karena di sini kuadrat maka harus mengandung unsur R kuadrat, di sini R, kemudian C-nya adalah konstanta. Oke ya. Kita cari A, B, C. A-nya siapa di sini berarti? Yang punya unsur R kuadrat yaitu 1. Ingat koefisiennya adalah 1. Yang ada di depan ini kan nggak ada bilangan ya. Maksudnya 1 dia. B-nya siapa? B-nya adalah koefisien di depan R. Berarti siapa? 5. Konstantanya ada enggak? Konstantanya ternyata di sini nggak ada. Berarti dia adalah 0 gitu ya. A, B, C-nya sudah ketemu, baru kita masukkan ke rumus ABC mencari akar-akarnya. Kalian boleh pakai cara itu, oke ya. Nah, saya mau menunjukkan kalau misalkan pakai cara yang langsung. Misalkan kita punya R kuadrat plus 5R sama dengan 0. Kalian perhatikan di sini. Ini kita bagaimana memfaktorkan seperti ini. Kita perhatikan di bagian ini ada R kuadrat, yang bagian ini juga ada R aja, gitu ya. Oke. Nah, berarti di sini ada ya unsur yang sama, yaitu sama-sama punya R-nya. Oke, sama-sama punya R. Nah, kalau sama-sama punya R, maka R yang pangkatnya kecil bisa dikeluarkan. Berarti R yang pangkatnya kecil, terkecil bisa dikeluarkan. Ini yang satu pangkat 2, yang satu pangkat 1. Maka yang bisa dikeluarkan yang mana? Pangkat 1 gitu ya. R-nya kita keluarkan R. R dikali berapa sih supaya hasilnya adalah R kuadrat plus 5R. Kita cari satu-satu dulu ya. R dikali berapa supaya hasilnya R kuadrat? Berarti dikalikan dengan R plus R dikali berapa yang hasilnya 5R? Hasilnya dikalikan dengan 5. Oke. Berarti R-nya yang satu adalah 0 atau R plus 5 sama dengan 0. Kita punya di sini berarti R1 sama dengan 0 atau R2 sama dengan siapa? Negatif 5 gitu ya. Berarti kita sudah ketemu ini ya. R1 nya 0, R2 nya adalah negatif 5 gitu ya. Oke, kan di sini bahwa R1 nya adalah 0, kemudian R2 nya adalah 5. Maka dia termasuk siapa? Termasuk ke dalam akar real yang berbeda gitu ya. Berarti kita pakai solusi umum yang mana? Model yang pertama tadi ya. Kita pakai model yang pertama tadi. Jadi solusi umumnya siapa? Solusi umumnya adalah, kalian perhatikan rumus yang pertama, berarti C1 C2 gitu ya. C1 pangkat siapa? Pangkat R1 nya kan 0 ya, 0x plus C2 pangkat berapa? R2 nya negatif 5, berarti negatif 5x. Nah, di sini 0 kali X kan 0 ya. 0 kali X itu kan 0. Nah, berarti di sini C1 pangkat 0, saya tulis ya lagi ya, plus C2 pangkat negatif 5x. Kalian perhatikan di sini pangkat 0 itu ada hasilnya ya, yaitu 1. Pangkat 0 itu 1 ya. Berarti C1 kali 1 berapa? C1 plus C2 pangkat negatif 5x. Nah, ini adalah solusi umumnya. Begitu ya. Oke, jadi kita belajar tentang dua contoh di sini, tentang persamaan diferensial linear order 2 yang homogen. Ingat gitu ya. Cara-caranya silahkan. Kuncinya tadi adalah kalau kalian diminta mencari solusi umum, ubah dulu diferensial ke dalam persamaan karakteristik. Langkah kedua adalah mencari akar-akarnya. Silahkan kalian lebih nyaman yang mana, pakai ABC atau pakai cara langsung seperti ini. Baru kalau sudah ketemu akarnya, cari solusi umumnya. Solusi umum gimana? Kalian perhatikan dulu akarnya, pakai dari 3 solusi umum dipilih yang mana, sesuaikan dengan akarnya. Dia termasuk akar yang sama, akar yang beda, atau yang kompleks. Begitu ya. Oke, cukup sampai di sini. Seperti itu. Silahkan, selamat belajar. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat. Begitu ya, saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.